Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di vlog Prayoga Mulet. Selamat malam dan selamat datang di kota Bandung ya. Sekarang ini aku lagi ada di stasiun Kiara Condong ya. Sekarang stasiun Kiara Condong sudah sangat berubah menjadi lebih megah, menjadi lebih besar ya. Dan di belakang ini yang tinggi ini adalah Skybridge di stasiun Kiara Condong. Nah, dari stasiun Kiara Condong ini aku akan ajak kalian untuk melakukan perjalanan. Ini sebenarnya perjalanan pulang. Aku dari Bandung menuju ke Solo ya. Dan di kesempatan kali ini aku akan ajak kalian untuk naik kereta bersubsidi lagi. Kereta termurah dari Bandung menuju ke Jawa Tengah, Jogja sampai ke Jawa Timur. Apalagi kalau bukan kereta Kahuripan ya. Nah, sebenarnya sudah beberapa kali ya aku bikin video naik kereta Kahuripan, tapi sekarang aku pengen coba naik lagi dan dari arah stasiun Kiara Condong ya, atau dari arah Bandung menuju ke timur. Meskipun dalam perjalanan kali ini nanti aku tidak full trip sampai ke Blitar ya, aku hanya akan sampai ke Solo aja. Oke, kira-kira seperti apa untuk perjalanan dengan kereta Kahuripan? Tonton video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Jadi rasanya kayak yang sudah lama ya nggak naik kereta dari stasiun Kiara Condong. Nampaknya sekarang stasiun Kiara Condong sudah banyak berubah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah bangunan stasiun yang kini berubah menjadi lebih megah dan lebih besar ya. Lalu di bagian sisi utara sekarang sudah ada akses tambahan untuk masuk kendaraan ya. Jadi kendaraan tidak numpuk di bagian sisi barat ya teman-teman. Orang-orang ini pada lagi antri mau cetak tiket ya. Ini nggak tahu ya, apakah mesin cetak tiket di stasiun Kiara Condong ini cuma satu doang di sini ya. Ini orang-orang pada numpuk di sini nih, pada antri cetak tiket. Nah, ini dia teman-teman untuk stasiun Kiara Condong yang baru ya, yang di sisi utara. Kalau dulu itu boarding itu ada di sebelah sana ya teman-teman ya. Tapi sekarang ini dijebol sampai sana ya. Nggak tahu ini dulu bekas bangunan apa, apakah ini bangunan baru? Yang ingat bisa komen ya. Nah, nampaknya sekarang untuk fasilitasnya juga lebih lengkap ya. Ada pertokoan, ada loket, layanan pelanggan, musola, toilet di sebelah sana itu ya. Dan ini kayaknya di bagian atasnya ada apa ya? Semacam pertokoan atau apa tadi gitu, aku lupa. Oke ya, jadi ini dia kereta Kahuripan sudah siap di jalur 6. Nah, untuk boarding di stasiun Kiara Condong tadi bisa manual atau face recognition ya. Hari ini aku naik di ekonomi paling belakang, ekonomi 7, kursi nomor 24. Sekarang kita coba ke belakang, apakah dapat maju, apakah dapat mundur ya. Tapi feeling saya kok nggak enak ya, bakal dapat yang mundur. Nah, ini dia kereta Kahuripan. Wih, dapat yang paling belakang dong. Oke, nomor 24 ternyata di ujung paling belakang guys. Dan asiknya di belakang tidak ada kereta bagasi, jadi nanti kita bisa back ride sambil seru-seruan ya. Permisi, 24 kan ya, kursi nomor 24 ya. Dan selamat datang di kereta Kahuripan ya, kereta bersubsidi dari Kiara Condong menuju ke Blitar. Dan sekalian aku tunjukkan untuk interiornya. Jadi kurang lebih ya seperti ini ya teman-teman. Kereta bersubsidi identik dengan kursi tegak berhadap-hadapan. Konfigurasi kursinya adalah 23.
Nah, untuk beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan di dalam kabin penumpang ini tentunya sudah dilengkapi dengan AC. Lalu di bagian kanan atas, kiri atas terdapat rak bagasi untuk menaruh barang bawaan kalian. Di setiap baris kursi sudah terdapat jendela yang dilengkapi dengan tirai, dan di bawah jendela ada meja kecil. Di bawahnya meja kecil ada stop kontak sebanyak 2 buah untuk mengisi daya HP, tablet, ataupun laptop kalian ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk fasilitas di kereta ekonomi bersubsidi. Namanya kereta murah, jadi kita tidak bisa berharap terlalu banyak ya untuk fasilitasnya. Oke ya, masih ada waktu 20 menit sebelum kereta Kahuripan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong menuju ke arah timur, menuju ke tujuan akhirnya di stasiun Blitar. Nah, jadi berbicara tentang kereta Kahuripan, kereta ini sampai sekarang masih menjadi kereta yang berstatus subsidi ya, atau PSO, Public Service Obligation. Jadi tarifnya itu sangat-sangat murah ya. Bahkan untuk rute dari Bandung sampai ke Blitar hanya dibanderol seharga Rp84.000 aja teman-teman. Dan kalau kalian naiknya nggak full trip, misalkan dari Kiara Condong ke Lempuyangan atau Kiara Condong ke Purwosari, itu tarifnya juga akan berbeda ya teman-teman, sebesar Rp80.000 gitu. Jadi bisa dibilang apa ya, kereta ini tuh menjadi alternatif kereta paling murah gitu loh teman-teman. Dan menurutku kereta Kahuripan ini juga cocok untuk kalian yang mungkin pengen backpackeran gitu ya. Ya, seperti ini teman-teman suasana di stasiun Kiara Condong ya. Di belakangku ini adalah bangunan yang megah. Dia adalah Skybridge yang baru di stasiun Kiara Condong ini. Nah, di stasiun Kiara Condong sekarang untuk berpindah peron itu harus melalui Skybridge ya teman-teman. Jadi kalian harus naik ke atas sini untuk menuju peron kereta kalian berada gitu. Nah, yang menjadi catatan adalah kalian harus mempunyai spare waktu yang cukup ya untuk datang ke stasiun ini. Jangan sampai terlalu mepet, karena untuk berpindah peron saja kita harus naik Skybridge, yang artinya kita juga akan memerlukan waktu tambahan ya gitu. Selamat datang di kereta api Kahuripan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Blitar. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 45 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok.
Aku nggak tahu ya, muka aku bakal kelihatan atau nggak. Kayaknya sih berubah jadi merah. Jadi sekarang ini kita sudah tiba di stasiun Leles, kereta Kahuripan, berhenti reguler di stasiun Leles ya. Kita tiba di sini pukul 23:09 dan akan berangkat kembali pukul 23:25 ya. Jadi kita punya waktu pemberhentian di sini yang sangat lama. Nah, selain berhenti reguler, kereta Kahuripan juga bersilangan dengan kereta Serayu. Iya, ini kayaknya Serayu sih ya, dari Purwokerto tujuan ke Jakarta Pasar Senen. Ketika kita datang, Serayunya udah standby ya. Dan selama perjalanan dari Kiara Condong sampai ke Leles, kereta Kahuripan di ekonomi 7 bisa dibilang ya cukup ramai, tapi belum semua kursi terisi gitu. Jadi mumpung berhentinya lama ya, meskipun mukaku nggak begitu kelihatan, aku akan spill untuk jadwal kereta Kahuripan dari kedua arah. Dari arah stasiun Kiara Condong Bandung, itu diberangkatkan pada malam hari pukul 22:20 waktu Indonesia Barat, dengan estimasi ketibaan di stasiun Blitar pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Sedangkan keberangkatan dari arah stasiun Blitar yaitu pada pukul 17:10 dengan estimasi ketibaan di stasiun Kiara Condong Bandung pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Nah, durasi perjalanan kereta Kahuripan ini rata-rata berkisar sekitar 14 jam ya teman-teman. Dan selama dalam perjalanan itu kita akan banyak mengalami persilangan, persusulan gitu ya. Selamat datang di stasiun Cipendei. Nah, seperti biasa ya, kalau kereta-kereta di stasiun ini sudah pasti akan berhenti minimal 10 menit. Dan kereta Kahuripan tiba di sini awal lumayan ya teman-teman. Seperti biasa juga, kita berhenti lama di sini untuk pengecekan rangkaian dan pengereman. Ya, suasana di stasiun Cipendei di jalur 3 standby lokomotif ya. Di atas ada yang lagi ngisi air juga. Jadi karena aku juga udah lama nggak ke stasiun Cipendei ya, maksudnya udah lama nggak naik kereta lewat di sini. Di stasiun Cipendei itu sekarang untuk jajanan-jajanan yang biasa di luar pagar itu sekarang sudah difasilitasi ya, ada lapak-lapaknya sendiri gitu loh teman-teman, dari lapak nomor 1 sampai nomor 10 kalau nggak salah. Keren ya, sampai difasilitasi oleh KAI loh, mantap sih. Cuman ya ini, berhubung ini udah malam, aku mau jajan kayaknya nggak dulu ya, udah kenyang, cuman pengen tidur.
Wow, awal 5 menit ya, kita tiba di stasiun Ciawi. Nah, kereta Kahuripan di stasiun Ciawi ini akan dijadwalkan untuk tunggu bersilang dengan kereta Lodaya dari Solo tujuan ke Bandung, teman-teman. Kita berhenti di sini, normalnya itu sekitar berapa ya, 7 atau berapa gitu, aku lupa. Masih mencatatkan awal ya, awal 5 menit kita tiba di stasiun Ciamis. Jadi selepas dari stasiun Ciawi ya, aku mencoba untuk tidur karena udah ngantuk sekali. Sekarang bangun-bangun udah berhenti di stasiun Ciamis ya. Nah, sebelum di stasiun Ciamis ini kereta Kahuripan juga sempat berhenti di stasiun Tasikmalaya ya. Berhenti secara reguler untuk naik turun penumpang. Nah, untuk di stasiun Ciamis ini selain berhenti reguler, kereta Kahuripan juga harus tunggu bersilang dengan kereta Mutiara Selatan dari Surabaya tujuan ke Bandung. Sekarang kita tunggu kereta Mutselnya ya. Ini kita masuk di jalur 2. Nggak tahu ya, Mutselnya masuk jalur 1 kali nanti. Maju 1 petak dari stasiun Ciamis, kita berhenti kembali di stasiun Bojong. Nah, alah gelap ya. Di stasiun Bojong berhenti untuk tunggu bersilang dengan apa ya, Malabar kalau nggak salah.
Ini tadi aku belum review untuk toiletnya. Jadi untuk toilet di kereta ekonomi seperti ini tuh ada di kedua ujung ya. Ada di ujung depan sana satu dan di ujung belakang sini satu. Nah kebetulan ini yang ada di dekat kursi nomor besar adalah menggunakan kloset jongkok. Berarti yang ada di sana itu menggunakan kloset duduk. Untuk interior toiletnya, nah seperti ini ya teman-teman. Di sini ada cermin, ada wastafel, tisu, ada kloset jongkoknya. Dan untuk toiletnya lumayan bersih ya. Nah toilet ini bisa kalian gunakan untuk buang air besar ya, gitu. Mantap. Tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Banjar, sebelum turun periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah kanan arah kedatangan kereta api. Jadi kereta Kahuripan sudah tiba di stasiun Banjar, stasiun paling ujung timur dari daerah operasi 2 Bandung. Kita berhenti di sini selama 5 menit dengan catatan awal 2 menit ya. Terus kereta Kahuripan juga tunggu persilangan dengan kereta Turangga dari Surabaya tujuan ke Bandung.
Oke. Ya, selamat pagi ya. Sekarang matahari sudah mulai muncul. Kita tiba di stasiun Kutoarjo, teman-teman. Nah, mungkin tadi di beberapa kesempatan aku sempat tertidur ya. Dari setelah Banjar, terus Kroya terbangun, habis itu tidur lagi. Kita tiba tepat waktu ya, berhenti 3 menit. Golek-golek kuwi carane sak video kejelas ini lah aja. Dasarnya gue lewat Andalas. Ada tulis di kono. Ini betul jelas enggak sih? Ini Tuh, 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 ini utama. Ini utama makanya ya dari tulis apa teng kono. Nah, ya caranya gue lewat Andalas. Apa-apa sampe. Selamat datang di stasiun Wates ya. Kita sudah memasuki wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kita awal 2 menit teman-teman. Wah, seger banget hawa di stasiun Wates ini pagi-pagi ya. Jadi pengen pulang ke sini. Gantian sip ini. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ya, selamat datang di stasiun Lempuyangan Yogyakarta ya. Seperti biasa di stasiun ini kalau di Jogja itu penumpang banyak yang turun tapi banyak yang naik. Ibaratnya kayak pergantian shift gitu loh. Cari bosan JR foto ya bangga JR lagi di foto JR udah ngadit ya sih.
Ya Mas. Kereta ini rasanya masih ngadeg. Solo balapan kebak ya Mas. Hah? Balap kebak Solo balapan biasanya. Iki larang murah iki. 8.000. Hah? 8.000 tok. Bolu. Solo Jogja. Solo Jog. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwosari. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Purwosari, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Tumben masuk sal. Iya jalur 1 ya. Oke. Selamat datang di Kota Solo ya. Sudah tiba di stasiun Purwosari dengan selamat, alhamdulillah, dan terima kasih kereta Kahuripan. Mohon maaf ya belum bisa full trip. Next time kita coba full trip. Oke teman-teman, jadi sekarang ini sudah tiba di stasiun Purwosari ya. Jadi mohon maaf untuk perjalanan kali ini, lagi-lagi aku tidak bisa full trip naik Kahuripan sampai ke Blitar. Tapi semoga video ini tetap bisa menjadi hiburan ataupun referensi untuk kalian. Nah, beberapa hal yang bisa aku sampaikan selama dalam perjalanan kereta Kahuripan ini. Yang pertama adalah kereta Kahuripan ini merupakan kereta yang memiliki tarif murah ya, untuk rute dari Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi cocok banget buat kalian yang pengen hemat budget, yang pengen backpackeran gitu ya. Hanya dengan Rp84.000 saja kalian bisa menjangkau dari Bandung sampai ke Blitar via Jogja, Solo, Madiun. Lalu yang kedua, kereta Kahuripan ini juga bisa menjadi alternatif ya buat kalian yang dari Jakarta barangkali mau ke Jogja, pengen murah tapi kehabisan tiket kereta Bengawan gitu. Caranya adalah dengan main estafet, yaitu yang pertama kalian harus naik kereta Cikuray, habis itu lanjut ke kereta Kahuripan. Kereta Cikuray 45.000, kereta Kahuripan 80.000 sampai ke Jogja. Jadi berapa tuh? 125.000. Dan untuk selama dalam perjalanan ini keretanya cukup nyaman ya. Nyaman standar lah ya, karena untuk kereta bersubsidi kita memang tidak bisa mengharap fasilitas yang lebih. Untuk suhu kabin, kekedapan suara, dan keguncangannya juga standar. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan dalam perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel aku, Prayoga Mulat. Tunggu aku di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you.